Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Saputra dengan NIM 1931042030 dari jurusan Penjaskesrek Angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Baik, materi yang akan saya bawakan pada kali ini yaitu Sistem Anatomi Sensoris Penginderaan. Sebelum kita memasuki materi tersebut, alangkah baiknya jika kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Amin. Baik, menuju ke materinya yaitu sistem anatomis sensoris atau penginderaan. Yang pertama, saya akan membahas definisi. Definisi sistem sensoris adalah sistem pengantaran rangsangan dari perifer reseptor ke pusat otak. Manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya jika ia tidak tahu adanya bahaya yang mengancam atau menimpa dirinya. Adanya bahaya dapat diketahui dengan jalan melihat, mendengar, mencium, merasakan rasa nyeri, meraba, merasa panas, rasa dingin, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan sistem sensoris. Apresiasi sensasi pada otak daerah utama apresiasi sensasi adalah talamus dan area sensorik. Talamus adalah stasiun pemancar rangsangan sensorik. Organ ini menerima impuls yang datang dari medula spinalis dan dari cerebellum dan mengirimkan impuls ke area sensorik pada lobus parietalis dan lobus lain. Area sensorik merupakan tempat tujuan saraf yang berasal dari talamus, berada pada gyrus postcentralis lobus parietal. Kecuali panas, dingin, dan nyeri berderajat tinggi, impuls sensoris diapresiasikan di sana. Reseptor pada sistem sensorik. Klasifikasi reseptor sensorik berperan untuk mentraduksi stimulus lingkungan menjadi impuls saraf. Reseptor ini dapat diklasifikasi berdasarkan sumber stimulus yang mempengaruhi ujung reseptor, jenis sensasi yang terdeteksi reseptor, distribusi reseptor, atau ada tidaknya lapisan pada ujung reseptor. Sumber atau lokasi sensasi: A. Eksteroseptor, B. Proprioseptor, dan C. Interoseptor. Jenis-jenis yang terdeteksi yaitu: yang pertama, mekanoreseptor, yang kedua, termoreseptor, yang ketiga, reseptor nyeri atau nociceptor, yang keempat, fotoreseptor, dan yang terakhir, kemoreseptor. Selanjutnya, distribusi reseptor ada dua, yaitu penginderaan umum dan penginderaan khusus. Selanjutnya, ujung reseptor sensorik ada dua juga, yaitu ujung saraf bebas dan ujung saraf berkapsul. Selanjutnya, mata dan indera penglihatan. Mata adalah sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor yang mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Adapun struktur aksesoris mata, yang pertama, orbita, otot mata, alis mata, visura palpebral, canthus medial, caruncle, konjungtif, lempel tarsal, aparatus lakrimal. Mekanisme indera penglihatan. Sumber cahaya masuk ke mata melalui kornea, kemudian melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris, dibiasakan oleh lensa, kemudian terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata, terbalik, diperkecil. Lensa bertugas memfokuskan cahaya memasuki mata pada lapisan retina, kemudian sel-sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik dan dikirimkan ke otak untuk memberikan pesan tentang keberadaan cahaya dan kekuatan cahaya. Yang selanjutnya, telinga, indera pendengaran, dan equilibrium. A. Struktur telinga. Telinga terbagi menjadi bagian tengah, luar, dan dalam. Yang pertama, telinga luar terdiri dari pinna atau auricula, yaitu daun kartilago yang menangkap gelombang, bunyi, dan
menjalarkannya ke kanal auditori eksternal atau biasa disebut meatus. Suatu lintasan panjang sempit yang berukuran sekitar 2,5 cm yang merentang dari auricula sampai membran timpani. Yang kedua, membran timpani atau gendang telinga adalah perbatasan telinga tengah. A. Membran timpani berbentuk kerucut dan dilapisi kulit pada permukaan eksternal dan membran mukosa pada permukaan internal. B. Membran ini memisahkan telinga luar dan telinga tengah dan memiliki tegangan, ukuran, dan ketebalan sesuai untuk menggentarkan gelombang bunyi secara mekanis. Mekanisme pendengaran. Sinyal suara memasuki saluran telinga dan variasi tekanan yang dihasilkannya menekan gendang telinga karena sisi bagian dalam dari gendang telinga mempunyai tekanan yang nilainya dijaga konstan, maka gendang telinga akan bergetar. Getaran dari gendang telinga disalurkan pada 3 rangkaian tulang yaitu martil, incus, dan stapes. Mekanisme ini dirancang untuk mengkopel variasi suara dari udara luar ke telinga bagian dalam. Karena luas permukaan penampang yang ditekan stapes lebih kecil dari luas penampang gendang telinga, maka tekanan suara yang sampai ke telinga bagian dalam bertambah besar. Cairan pada cocel bergetar dengan frekuensi yang sama dengan gelombang yang datang. Basilar membrane kemudian memisahkan sinyal berdasarkan frekuensinya. Syaraf yang berada pada membran kemudian mendeteksi posisi terjadinya resonansi yang juga akan menentukan frekuensi suara yang datang. Gustasi indera pengecap. 1. Struktur kuncup pengecap. A. Reseptor untuk pengecapan adalah kuncup pengecap, suatu kemoreseptor yang terletak terutama di lidah, tetapi juga tidak pada platum lunak dan epiglotis. B. Kuncup pengecapan terdapat pada tonjolan lidah disebut papila. C. Masing-masing kuncup pengecapan merupakan sekumpulan sel penunjang dan sel sensorik yang memiliki rambut dan menonjol membentuk pori-pori. Fungsi kuncup pengecap. Yang pertama A. Substansi yang dirasakan harus berbentuk cairan atau larut dalam saliva. B. Kuncup mengecap bekerja sama dengan reseptor pada rambut pengecap. Hal tersebut akan menstimulasi dendrit sensorik yang berpilin di sekitar sel-sel sensorik dan mengakibatkan impuls saraf yang kemudian ditransmisi di sepanjang saraf fasial dan saraf glosofaringeal melalui jalur pengecapan menuju insula konteks cerebellar. Yang ketiga, sensasi rasa. Kuncup pengecapan yang sensitif terhadap rasa manis terletak di ujung lidah. Substansi asam dirasakan terutama di bagian samping lidah. Substansi asin dapat dirasakan pada seluruh area lidah, tetapi reseptornya terkumpul di bagian samping lidah. Yang terakhir, substansi pahit akan menstimulasi kuncup pengecapan di bagian belakang lidah. Mekanisme pengecapan seperti halnya indera yang lain. Pengecapan merupakan hasil stimulasi ujung saraf tertentu. Pada manusia, ujung saraf pengecapan berlokasi di kuncup-kuncup pengecapan pada lidah. Di dalam satu papila terdapat banyak kuncup pengecapan, yaitu suatu bangunan terbentuk bundar yang terdiri dari 2 jenis sel, yaitu sel-sel penyokong dan sel-sel pengecap sebagai reseptor. 4. Olfaksi atau indera penciuman. A. Kemoreseptor olfaktori adalah neuron khusus yang terletak pada epithelium olfaktori di langit-langit rongga nasal. Epithelium olfaktori mengandung sel penunjang, sel basal, dan sel
olfactory yang merupakan neurobipolar dendrite yang berakhir pada rambut halus. Olfactory yang menonjol ke dalam mulut, mucus mulut yang melapisi rongga nasal, Mekanisme stimulus sel olfactory melalui bau tidak diketahui dengan lengkap. Reseptor olfactory mengadaptasi bau dengan cepat. Ada kemungkinan untuk tidak sadar terhadap bau yang menyengat setelah 1 menit. Mekanisme penciuman. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir yang mengandung sel-sel pembau. Pada sel pembau terdapat ujung-ujung saraf pembau atau saraf kranial, nervus olfactorius. Selanjutnya akan bergantung membentuk serabut-serabut saraf pembau untuk menjalin dengan serabut-serabut otak. Zat-zat kimia tertentu berupa gas atau uap masuk bersama udara inspirasi mencapai reseptor pembau. Zat ini dapat larut dalam lendir hidung sehingga menjadi pengikat zat dengan protein membran pada dendrit. Kemudian timbul impuls yang menjalar ke akson-akson, beribu-ribu akson bergabung menjadi satu bandel yang disebut saraf satu otak atau olfactory. Saraf otak ke-1 ini menembus lamina cribosa tulang etmoid masuk ke rongga hidung, kemudian bersinaps dengan neuron tractus olfactorius dan impuls dijalarkan ke daerah pembau primer pada korteks otak untuk diinterpretasikan. Baik, mungkin itu pembahasan untuk sensoris penginderaan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.